Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. Hari ini kita bakal ngebahas Bapak Anies Baswedan lagi di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan. Hari ini gue bakal ngasih judul Anies Baswedan PS Kang Troll. Kenapa kita bakal ngebahas Anies Baswedan lagi? Karena Bapak Anies Baswedan saat ini sedang menjadi spotlight, sedang jadi bahan perbincangan lintas etnis, lintas agama, lintas usia, baik kecil sampai tua. Rata-rata orang-orang pada ngomongin Anies Baswedan. Bahkan media massa pun saat ini sedang rame-ramenya menggoreng berita soal Bapak Anies Baswedan. Lalu kenapa gue kasih judul Anies Baswedan PS Kang Troll? Ini pandangan politik gue dan analisa gue. Kenapa Bapak Anies Baswedan sampai melakukan safari politik? Sebelum kita bahas itu, gue bakal ngasih tahu ke lu definisi Kang Troll. Kenapa gue nggak kasih judul Anies Baswedan PS Basar? Karena menurut gue, Basar itu ada yang baik dan buruk. Yang baik ini adalah basar-basar yang ditugaskan dan dibayar untuk menyampaikan informasi baik-baik. Dan basar yang jahat ini yang ditugaskan dan dibayar oleh sekelompok orang untuk menyebarkan informasi palsu. Kenapa gue nggak ngambil judulnya Anies Baswedan PS Basar aja? Karena basar itu masih ada yang baik, bro. Tapi kalau troll ini, aduh, ini penjahat dunia maya nih. Troll ini psikopat dunia maya. Biasanya troll ini sering digunakan sama para gamer. Istilah troll ini akrab kita dengar ketika para gamer main game. Ketika ada salah satu orang yang menghancurkan ritme permainan, mereka bisa disebut troll. Nah, sedangkan di dunia maya, troll ini identik dengan orang-orang yang suka memberi komentar negatif, yang suka menyampaikan informasi-informasi yang kabur, bias. Sedangkan kita ketahui baru-baru ini ketika kemarin Hari Pers Nasional, Bapak Jokowi menyampaikan informasi. Tugas terbesar sebagai seorang jurnalis itu adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya, seakurat-akuratnya. Sedangkan kalau dalam kode jurnalistik itu sendiri ada yang namanya, kalau memberikan berita itu harus ada cover book setnya. Jadi kalau misalnya lu memberitakan soal Anies Baswedan, jadi lu juga harus butuh konfirmasi sama Bapak Anies Baswedan benar atau enggak. Nah, kebanyakan sekarang berita-berita yang beredar di dunia maya itu tidak terfilter. Mereka itu memberitakan segala sesuatunya itu berdasarkan narasi. Narasi itu opini, belum tentu fakta. Apalagi itu masih prasangka. Prasangka itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Salah satu contohnya soal utang, soal janji politik. Nah, baru-baru ini kan Bapak Anies Baswedan tuh sudah mengkonfirmasi soal utang, bahwa utang tersebut yang 50 miliar itu bukan uangnya Bapak Sandiaga Uno, tetapi itu merupakan uang donatur yang kalau mereka kalah politik, mereka akan membayarnya. Tetapi kalau mereka menang saat kampanye, saat pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 kemarin, mereka tidak akan membayar uang tersebut dan mereka sama-sama menandatangani hal tersebut. Itu yang dikatakan Bapak, kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan kemarin di podcastnya Mbak Mary. Itu baru informasi yang benar. Ketika kita sudah mendengar dari dua belah pihak, ketika hanya satu belah pihak saja yang kita dengar, apalagi kita membangun narasi dan opini, maka itu bukanlah fakta. Jadi buat teman-teman, hati-hati dengan yang namanya troll. Troll ini gimana kita ngomong? Troll ini orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu dan menikmati orang lain itu tersiksa. Banyak loh kasus di mana seorang artis itu bunuh diri cuma gara-gara komentar loh. Padahal itu belum tentu komentar dari fansnya, juga belum tentu komentar dari hatersnya. Bisa jadi orang itu memang hanya orang yang suka menebar kebencian saja. Jadi kita ini harus kudu hati-hati dengan orang-orang yang suka menyebar kebencian, terutama dalam kolom komentar. Jadi jangan cepat membuat kesimpulan, apalagi itu berita yang beredar di sosial media, berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Jadi kalau misalnya kalian mau baca berita dan cari informasi, carilah di media-media besar yang sudah terverifikasi, yang sudah terdaftar di dalam Dewan Pers. Jadi kalau berita yang setengah-setengah yang kalian dapatkan informasi, apalagi video yang setengah-setengah kalian dapatkan informasi, ya akhirnya kita seperti saat ini, kita akan terpolarisasi dan kita akan terdoktrin dengan informasi-informasi palsu yang disebarkan oleh si Kang Troll ini. Untuk itulah Anies Baswedan melakukan, ini menurut gue ya, untuk itulah Anies Baswedan melakukan safari politik muter-muter Indonesia untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia tidak seburuk dan tidak sejahat dan tidak sejelek yang diberitakan oleh troll-troll jahat ini, oleh Kang Troll ini di media sosial. Untuk itulah dia mencoba datang ke berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu langsung dengan kita dan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa penjahat dunia maya ini, psikopat dunia maya ini, itu nggak benar. Itulah yang dicoba disampaikan oleh Pak Anies menurut gue. Dan selain itu,
troll ini memang gimana kita ngomong, troll ini jahat banget lah troll ini. Coba lu googling, lu cari definisi soal troll. Troll dunia maya. Troll dunia maya ini psikopat, bro. Mereka tuh menikmati segala sesuatunya itu dengan cara menyiksa orang lain dengan menyampaikan hal-hal yang jahat. Mereka ngetik gitu. Dan satu hal lagi yang perlu lu harus ketahui agar kita semua itu tidak terpolarisasi di ajang pemilihan presiden nanti. Ingat baik-baik. Kebohongan yang diucapkan secara berulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Jadi saat ini buat kita semuanya jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang berbau negatif, berita-berita bohong, apalagi prasangka. Jadi buat teman-teman, biar kita semuanya tidak terjebak dalam narasi-narasi fiktif, narasi-narasi salah, narasi-narasi bohong. Mari kita belajar. Mulai saat ini kita baca-baca berita, kita cari-cari berita di media-media yang sudah terkonfirmasi kebenarannya, media-media besar yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Jadi hati-hati dalam membaca berita yang saat ini beredar di media sosial. Lebih baik itu cari beritanya sepenuhnya sebelum kalian salah. Oke? Gue Jara Katsuki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.